Gubernur Bali Iwayan Koster berencana mengevaluasi visa on arrival untuk turis asing di Bali yang akan membuat wisatawan asing itu lebih sulit berkunjung ke Bali. Alasannya, semakin banyak wisatawan asing yang melanggar peraturan dan berlaku tidak pantas di Bali. Sejak Januari sampai saat ini, terdapat lebih dari 150 wisatawan asing dideportasi karena melanggar peraturan di Bali. Apa komentar Anda mengenai pengetatan masuk wisatawan ke Bali di tengah upaya pemerintah menggalakkan pariwisata di Indonesia ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924. Sebenarnya evaluasi sih boleh-boleh saja ya. Mungkin dicek negara mana, warga negara mana yang sering bikin ulah. Ya, itu boleh-boleh saja. Cuma yang saya bingung sama pejabat gubernur ini ya, kenapa sih kok seolah-olah hukum kita itu kayak mandul gitu loh di Bali. Kan kita negara berdaulat. Kenapa kalau yang melanggar hukum itu nggak ditilang? Ya, kalau ditilang nggak mempan ya didendanya digedein. Ya mungkin sekali tilang jangan cuman $100, $500. Kalau $500 dia nggak mempan, $1.000. Saya yakin mereka kapok deh semua. Nah kalau mereka misalnya visa on arrival-nya udah lewat, dia sengaja nggak mau pulang, ya mungkin boleh dideportasi sekali-sekali ya. Tapi harus ditahan dulu gitu loh. Karena kalau dideportasi itu menjadi biaya Pemda atau biaya pemerintah, kan yang rugi kan negara. Mereka enak-enak aja sudah bokeh di sini habisin duit, toh nanti dideportasi dibiayain pemerintah RI. Ya kan, ini kan jadi tidak menjadi pembelajaran gitu loh. Jadi hukum harus tegak, negara harus berwibawa. Ya, jadi kalau nggak begitu, ya udah. Kalau misalnya seperti visa on arrival-nya dipersulit, nanti kan yang kasihan kan masyarakat Bali juga yang mungkin 70%, 60% biaya pendapatannya itu dari para wisatawan gitu loh. Ya tolonglah, ini Pemdanya ini mesti berani gitu loh. Ya kan, ke negara kita negara hukum. Makasih. Yang pertama, pada dasarnya sebuah negara itu punya kedaulatan, punya kehormatan. Itu yang pertama. Artinya kita punya aturan yang tidak boleh dilanggar oleh orang asing. Dan ada beberapa hal juga tidak boleh dilanggar oleh warga negara kita. Yang kedua, Bali itu kan memang daerah wisata. Bagus, alhamdulillah kita bersyukur Pak ya, dan udah terkenal, bahkan terkenal di seluruh dunia, bahkan pernah the best in the world. Nah kemudian kalau orang datang ke Bali, visa on arrival dalam konteks pariwisata. Tetapi ada satu hal, orang tidak boleh menanggar kedaulatan dan kehormatan. Bahkan adat istiadat di setempat. Jadi kita sebagai manusia yang punya harkat dan martabat, menghargai. Kalau kita ke luar negeri, melanggar lalu lintas kan nggak pandang bulu, tangkep. Sampah sembarangan, tangkep. Nah, ke Bali akhir-akhir ini mereka dapat visa on arrival, kemudahan, tetapi sudah kurang ajar, ya, tidak menghormati tata krama kita, dan tidak menghormati tata krama itu kedaulatan negara. Itu tidak ada tawar menawar. Nah, kalau misalnya dibatasi visa on arrival-nya atau dihapus, pariwisata kita akan rugi, yang rugi juga masyarakat Bali. Jadi di satu pihak kedaulatan kita, kehormatan kita tidak boleh diganggu-gugat. Pihak kedua, kita butuh wisata, berikan kemudahan kepada mereka. Caranya adalah, yaitu aparat negara, aturan-aturannya harus jelas. Kalau menurut pendapat saya, kita membutuhkan wisatawan untuk pemasukan devisa, itu betul. Tetapi kita juga harus menjaga, ya, citra bangsa dan citra wisata di Bali ini yang sudah bagus selama ini, jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga
nanti bagi turis-turis dari negara lain jadi menakutkan. Jadi udah betul, pemerintah harus membatasi, terutama turis-turis dari negara-negara tertentu yang suka arogan. Sebaiknya jangan diberikan visa on arrival, visa biasa saja. Jadi pada saat visa biasa kan bisa diseleksi siapa itu yang mau datang ke Bali. Kita tidak tahu ini apa maksudnya mereka bikin seperti itu. Bisa juga ini dunia persaingan para wisata cukup ketat. Bisa ada orang-orang ini dikirim oleh negara-negara lain yang sengaja menghancurkan citra wisatawan di Bali. Kita harus jaga, terutama hukum harus ketat. Jadi mereka boleh datang, mereka menghargai kita hargai mereka. Tapi kalau mereka sengaja arogan, bikin kacau-kacau, ditangkap, dideportasi lah. Karena polisi yang agak banyak kalau perlu. Perusahaan sehari 100 orang pun dideportasi kan tidak apa-apa. Tugas Pemda, gubernur boleh mengusulkan untuk membatasi visa on arrival. Tapi dia juga harus bertindak dalam segi keamanan untuk memberikan citra. Jangan sampai kearifan lokal, keindahan Bali, nama wisata Bali sudah terkenal di mancanegara oleh orang-orang tertentu. Nah, kita nggak tahu, mungkin sengaja memang mereka sengaja ingin merusak citra Bali, karena dunia para wisata sekarang persaingannya di seluruh dunia kita lihat luar biasa. Biasa cantiknya di luar negeri juga cantik, seperti kayak Vietnam, Kamboja, yang dulu tidak ada apa-apanya. Sekarang mereka sudah membenahi diri, cantik sekali. Bali harus sadar, kita punya saingan yang cukup berat begitu. Iya, pertanyaan saya kalau tadi basa-basi semua mengenai peraturan ya semua orang tahu ya. Ini kenapa nggak dipenjara? Terus deportasi itu ya tiket pesawatnya dibayar siapa? Ya kan? Menurut Ibu dibayar siapa itu? Pemerintah gratisin atau dia bayar sendiri ya? Pemerintah ya. Kalau gitu sengaja dia nggak dihabisin uangnya supaya dibalikin gratis. Kenapa nggak dipenjara coba? Ya kan aja. Yang lain nggak usah ngomong lah mengenai peraturan, semua negara juga ada, mengenai etika juga semua negara ada. Kita tanya maksudnya saja itu apa. Yang untuk supaya gratis ya mereka akan berbuat lagi. Coba dikasih penjara aja, dikasih makan beras, mungkin dia kan nggak enak kan. Kita prihatin ya kalau ada turis yang datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, terus melanggar agama dan nilai-nilai hukum. Kalau kita lihat salah satu objek wisata yang cukup terdekat dengan kita dan maju itu Singapura misalnya, itu dikunjungi sampai puluhan juta orang per tahun. Tapi rasanya cukup tegas ya kepolisian di sana dan imigrasi di sana untuk memfilter di awal turis yang masuk tuh turis yang memenuhi kriteria yang mereka harapkan. Nah, yang saya khawatirkan bukan hanya di Bali tapi juga di Jakarta, di Semarang dan lain sebagainya. Mari kita sebagai bangsa Indonesia dan terutama saudara-saudara kita di Bali ya, para pemilik banjar itu kan ada desa adat. Hati-hati, jangan sampai mereka ini sebenarnya asylum seeker gitu, tapi bukan pencari suaka politik, tapi pencari suaka ekonomi, pencari suaka wisata, pencari wisata kerja, suaka kerja gitu. Jadi dia di kampung halamannya itu misalnya pengangguran, datang ke Bali malah bekerja di Bali dan mencari nafkah di Bali, atau di sana uangnya tinggal sedikit, kemudian ke Bali menjalankan bisnis apa di Bali. Nah, ini yang dunia sudah tidak pandemik lagi. Percayalah bahwa Bali tetap primadona bagi dunia, bukan hanya bagi Indonesia. Karena ini sudah tidak pandemik COVID, maka sudah saatnya Kementerian, kemudian kepolisian Polda Bali, apalagi Pak Foster yang luar biasa ya, itu memang disaring turis yang masuk Bali itu turis-turis yang secara finansial punya uang, secara behavior tidak pernah punya masalah hukum, bukan pelanggar hukum, dan secara kesehatan memang orang yang juga termasuk fit, gitu ya, maksudnya bukan narkoba, bukan pengedar narkoba. Mari selamatkan Bali. Untuk ekonomi masyarakat Bali nggak usah khawatir, seluruh dunia tetap banyak yang mau berliburan ke Bali. Ini nggak tahu imigrasinya terlambat atau memang gubernur-gubernur terdahulunya masih terlena atau seperti apa, saya juga nggak ngerti.
apakah butuh lagi pembelajaran studi banding pendidikan keimigrasiannya ke Singapura atau ke Malaysia? Karena saya pengalaman sendiri bekerja di Malaysia dan Singapura itu sangat ketat ya, sampai-sampai nggak boleh melewati 1 hari pun nggak boleh, bisa kena hukum cambuk dan lain-lain atau kena denda, uang depositnya hilang dari perusahaan. Tapi kenapa di Indonesia ini, di Bali terutama khususnya, kok seperti membebaskan turis asing sampai berbuat ulah dan lain-lain? Saya juga bingung. Apa hukumnya udah nggak diberlakukan seperti yang sudah ada yang berjalan atau gimana? Saya juga nggak ngerti. Opini saya sih sebenarnya mumpung belum terlambat ya segera saja dipertegas saja keimigrasiannya. Saya sependapat sih dengan pendapat yang Pak Gubernur ya. Nah, jadi bahwasanya memang sih harus ada pelarangan diperketat seperti yang Bung tadi bekerja di Malaysia gitu loh. Ya, benar, itu kita ketat gitu loh. Dan kedua misalnya istilahnya tolong dong hukumnya jangan lemah. Nah, jangan lemah. Jadi istilahnya hanya ada perlu doang. Itu ada taringnya. Hukum kepolisian, hukum administrasi, keimigrasian. Tunjukkan taringmu setiap hari. Ya kan, jangan TK yang bodoh dibawa ke sini, TK yang tidak menghargai kita dibawa ke sini gitu loh. Kita sih juga banyak yang harus tegas begitu. Terima kasih. Nah, kalau menurut saya sih tidak ada masalah ya, apapun ya, sesuatu yang memang kenyataannya kita tahu bahwa Bali itu kan pintu untuk seluruh dunia, siapapun boleh datang. Dan tujuan juga dari Provinsi Bali itu kan untuk memasukkan devisa sebesar-besarnya. Jadi pengorbanan ya harus ada lah sedikit. Itu nggak ada artinya menurut saya. Tapi yang penting buat saya etika, disiplin, dan pengamanan itu yang penting, yaitu harus dilakukan secara persuasif dari aparat. Itu aja. Ya itu sesuatu kenyataan kok. Emang kita itu harus menerima, dan kita juga menaikkan devisa dan mendapatkan income dari untuk warga-warga masyarakat di sana. Ya itu jalan keluarnya. Kita harus mengamankan tindak lakunya, itu kita atur sedemikian rupa sehingga mereka pun juga nyaman gitu loh di sana dan tidak merasa ketakutan juga, karena nanti bisa kacau kalau kita main iya ini yang benar itu yang benar, nggak bisa begitu caranya ya. Menurut saya sih jangan dibatasin lah ya, gini aja lah, kalau misalkan itu ya diawasi secara ketat aja ya. Kalau memang ada pelanggaran langsung deportasi itu loh. Jadi istilahnya nggak semua wisatawan juga istilahnya yang bermasalah ya. Sayang sekali kalau masalah ini mungkin segelintir orang itu jadi mungkin wisatawan yang lain yang mau mungkin yang istilahnya mau berkunjung jadi nggak bisa berkunjung dan betul-betul kan otomatis kan kita punya kita kan jadi berkurang gitu. Itu aja, makasih. Saya pikir apa yang di kebijakan yang akan dilakukan Pak Foster itu bagus sekali ya. Karena apa? Karena tidak boleh turis asing itu dari negara manapun itu perilakunya merendahkan Bali, nilai-nilai luhur yang ada di Bali maupun nilai-nilai hukum ya, seperti di lalu lintas itu sembarangan, kemudian berperilaku buruk di tempat-tempat ibadah suci di Bali. Nah ini menunjukkan adanya inferioritas. Mereka merasa lebih above the law, above the ethical yang ada di Bali. Jadi ada, kalau kita di sini mengatakan itu sepele, anggap sepele sama nilai-nilai yang ada di Bali. Nah, oleh karena itu, untuk memajukan wisata Bali, nggak bisa juga semua turis, termasuk turis-turis yang mungkin di negaranya pun luntang-lantung, kere, kemudian melarikan diri ke Bali. Bali itu bukan tempat untuk pelarian bagi turis-turis yang tidak punya uang, tidak punya attitude, apalagi kelainan jiwa seperti yang mengganggu pura-pura itu. Tetapi Bali adalah objek wisata. Oleh karena itu dengan seperti ini mungkin juga dicek keuangannya, tinggal di mana, dia bawa uang tunai berapa lama untuk length of stay-nya di Indonesia. Itu akan menunjukkan supaya dia jangan tiap hari makan nasi uduk malah kerja di Bali, justru merampas bidang-bidang pekerjaan yang harusnya dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Bali. Karena mereka dari negaranya eksodus karena apapun lah, karena keamanan,
karena di sana juga unemployment tinggi, inflasi di negaranya tinggi, kemudian di Bali jadi pelarian gitu. Nah, jadi mari kita robah, Pak Koster sudah benar, mari kita robah dalam 1 tahun terakhir ini Bali sebagai tempat pelarian turis kere, turis yang tidak ada attitude dan incompliant, jadi tempat wisata yang sekelas dengan Maldives, Paris atau Hawaii. Ya, memang yang datang tuh turis-turis berduit gitu. Nah, nanti dibedakan harganya antara turis Nusantara dengan turis asing gitu ya, karena mata uang asing. Terima kasih. Ya, saya mendukung Pak Gubernur Bali itu. Jadi perda-perda yang ibaratnya melecehkan peraturan-peraturan adat, peraturan pemerintah itu lebih baik direvisi lah. Karena bukannya apa-apa, Wisman ini jadi selalu melecehkan penegak hukum kita juga semua. Nggak tahu penegak hukum kita lemot atau ada itu ada ini, kita nggak tahu lah sebagai rakyat. Makanya kembali lagi saya bilang harus tegas, ya harus tegas kembali lagi supaya kita di negara kita, masa kita dilecehkan begitu saja sampai terakhir ada yang berusaha wow beautiful kaget kita sebagai rakyat. Makanya kembali lagi setiap daerah punya adat istiadat, dihormati lah itu. Jangan mereka mentang-mentang datang, mereka semaunya saja, mentang-mentang mereka punya uang, mereka semaunya. Ada lagi tadi sampai Bapak itu bilang, nanti mentang-mentang mereka tidak punya uang, mereka memberi deportasi. Nah, jadi kembali lagi ketegasan dari pemerintah kita dan penegak hukum kita ini, jangan sampai kita dilecehkan di negara kita sendiri oleh oknum-oknum Wisman ini. Perda-perda yang tidak menghormati peraturan daerah, adat istiadat kita, harap dikembalikan ke adat istiadat sajalah. Biar rakyat dan adat istiadat yang menentukannya. Kalau memang perda pemerintah, penegak hukum pemerintah mandul, kembalikan lagi ke adat istiadat kita, tegas loh. Kalau menurut saya sih, kalau nggak salah dulu kan pas COVID, Singapura kan terakhir kan kalau kita mau ke sana harus kayak deposit gitu ya. Jadi mereka kalau kena COVID atau apa, kita pakai duit kita sendiri. Jadi kalau menurut saya sih, kalau mau ya yang mau datang ya dia orang harus deposit. Kalau misalnya mereka nggak berbuat yang salah kan dikembalikan duitnya, gitu aja sih menurut saya. Oke, makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.